Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Pradipadi Pramana dengan NIM A5102204143, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dua topik penting dalam pembelajaran mata kuliah Teaching English for Children, yaitu perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua pada anak usia sekolah dasar serta prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan berbahasa Inggris. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana anak-anak sekolah dasar mengembangkan kemampuan kognitif yang berhubungan dengan pemerolehan bahasa kedua, serta bagaimana mengajarkan keterampilan bahasa Inggris secara efektif berdasarkan teori dan prinsip yang tepat. Nah, topik yang pertama yaitu perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret menurut Jean Piaget. Pada tahap ini, anak-anak mulai mampu berpikir logis terhadap hal-hal konkret, memahami konsep klasifikasi, serta mulai menyadari sudut pandang orang lain. Karakteristik ini sangat berperan dalam pemerolehan bahasa kedua, di mana anak membutuhkan pendekatan konkret dan visual yang sesuai dengan dunia nyata mereka. Nah, dalam pemerolehan bahasa, beberapa teori mendasari pemahaman kita. Yang pertama ada teori behaviorisme dari Skinner, menekankan pentingnya pengulangan dan penguatan dalam proses belajar bahasa. Guru dapat memberikan pujian saat anak berhasil mengucapkan kosakata atau frasa sederhana. Yang kedua ada teori nativisme dari Chomsky, menyatakan bahwa anak memiliki kemampuan bawaan untuk memahami pola bahasa. Yang ketiga, teori kognitivisme dari Piaget menunjukkan bahwa bahasa berkembang sejalan dengan pemahaman konsep yang telah dimiliki anak. Keempat, teori interaksionisme oleh Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial, terutama dalam konteks Zone of Proximal Development atau ZDP. Dan yang terakhir ada Krashen dengan teori monitor model, menyarankan bahwa anak belajar secara optimal ketika mendapatkan input bahasa yang sedikit lebih tinggi dari level mereka dan dalam lingkungan bebas tekanan. Nah, penerapan praktis dari teori-teori ini mencakup penggunaan media visual dan konkret, aktivitas berulang, kesempatan berinteraksi secara sosial, serta penciptaan suasana belajar yang menyenangkan dan suportif. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Inggris akan menjadi pengalaman yang efektif dan bermakna bagi anak-anak. Nah, sekarang kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu prinsip pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris dalam mengajarkan keterampilan listening, speaking, reading, dan writing. Kepada anak sekolah dasar, guru perlu memperhatikan prinsip yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik belajar anak. Untuk keterampilan listening, materi perlu disajikan secara bertahap dengan berbantuan visual. Guru dapat menggunakan lagu seperti Head and Shoulder, Kinniks and Tush, cerita pendek bergambar, serta permainan interupsi sederhana. Media seperti audio, video, flashcard, dan boneka tangan sangat membantu untuk meningkatkan perhatian dan pemahaman siswa. Nah, dalam speaking, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan. Anak perlu diberikan banyak kesempatan berbicara melalui kegiatan seperti role play, show and tell, dan guessing games, boneka tangan, kartu gambar, dan benda nyata yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memperkuat konteks percakapan. Nah, untuk keterampilan reading, pendekatan bertahap mulai dari pengenalan huruf hingga membaca kalimat sederhana sangat dianjurkan. Nah, guru bisa menerapkan phonics games, share reading, serta matching and sequential activity. Media seperti big books, flashcard, dan buku cerita bergambar dapat memperkaya pengalaman membaca siswa. Lalu keterampilan
Writing perlu diajarkan dengan pendekatan proses, dimulai dari brainstorming hingga editing. Aktivitas seperti menulis kartu ucapan, fill in the blanks, quiz writing, and collaborative writing bisa digunakan. Media pendukung seperti template menulis, kartu gambar, dan Wordwall akan sangat membantu dalam memfasilitasi anak menulis dengan percaya diri. Nah, kesimpulan pada kali ini memahami perkembangan kognitif dan teori pemerolehan bahasa kedua menjadi dasar penting dalam merancang pembelajaran bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Penggunaan pendekatan yang tepat untuk masing-masing keterampilan bahasa ditambah dengan media dan metode yang sesuai akan menciptakan suasana belajar yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Dengan demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.